sebuah sekolah untuk mendidik seseorang menjadi barista. Jadi ini bisa dibilang muaranya dari project-project coffee shop yang biasanya desainer tanganin. Oke. Nah, jadi makanya waktu kemarin gua dapat assignment dari ABCD buat project ini, rasanya tuh sangat challenging banget buat gua karena biasanya kita ngerjain coffee shop. Kita udah umum lah, maksudnya kayak bisa dibilang ketebak. Kita bicara soal style, soal pernak-pernik dan segala macam, gimana bangun ambience dan bangun supaya orang bisa enjoy di coffee shop. Nah, sedangkan kalau menurut gua ABCD barista schooling ini malah on the other side, tapi berhubungan dengan coffee shop. Jadi gimana kita tetap bicara fungsi, efisiensi, equipmentnya, standar internasional dan segala macam. Jadi bagi gua ini project bukannya gua memberikan sesuatu, tapi gua malah merasa banyak yang gua dapat sesuatu yang baru buat pengalaman gua sebagai desainer. Oke. Interesting. Lalu kalau dari sisi Ryan gimana nih? Ada sebenarnya pertama kali juga dari tim ABCD request. Jadi mereka bilang mereka akan open School of Coffee yang mereka mau achieve certification internasional yang dari Specialty Coffee Association, di mana ada certain looks sama certain color rendering yang dibutuhkan di atas meja, dan color temperaturnya pun juga harus diukur. Jadi lagi waktu itu V sama Om Henry direct approach, Rian bisa nggak nih manage lighting consultantnya, harus make sure di top table, on top of table itu semua lighting enough. Jadi waktu judge datang, waktu diukur semuanya approve untuk certifications. Jadi dan ya ini hasilnya. Jadi semuanya itu udah terukur. Jadi spek lampu di sini itu dikombinasi desain dari platform. Jadi memang konsepnya itu lampunya nggak mau yang spot. Jadi maunya yang menyebar dengan rata, tapi tetap kelihatan di mana ruangan itu kontras. Habis itu punya dua fungsi, yaitu lampu yang menyerupai matahari dan satu lagi lampu merah red light buat cupping session. Jadi spek lampu yang menyamai matahari itu harus color rendering di atas 90. Itu yang color spektrumnya hampir menyamai matahari. Habis itu harus Kelvinnya kalau bisa nggak terlalu kuning dan nggak terlalu putih. Jadi harus netral untuk kita bisa melihat beannya real nggak nih warnanya. Habis itu yang kedua, terang intensitas cahayanya di atas meja ini tuh harus di atas kalau bisa 400 lux. Jadi untuk mata itu kita melihat sesuatu yang kecil cukup. Jadi semua ada guidance-nya dari Specialty Coffee Association International. Lalu waktu kolaborasi kerjasamanya antara interior sama lighting gimana nih? Waktu itu prosesnya? Biasanya sih yang seperti pada umumnya sih, kita secara interior designer mengeluarkan proposal desain dulu yang sudah disetujui sama klien. Jadi dari sana kita bicara space dinding, kita bicara space lantai, kita bicara bagaimana bentuk plafon ini yang nanti akan bisa menampung lighting feature dari Rian. Jadi dari sana kita bentuk secara 3D maupun drawing 2D. Kita habis itu kita submit ke Rian ya. Saat itu dari sana Rian mencoba untuk apa ya, bisa dibilang mensuperimpose kali ya. Ya, jadi kita superimpose dari saya sendiri setelah menerima gambar lengkap dengan 3D looks interior akan seperti apa. Habis itu kira-kira di sini ruangan ini butuhnya spotlight atau downlight atau menggunakan indirect light. Dari situ saya mulai masuk gimana sih cara saya mensupport interior supaya interiornya 100% maksimal dan perfect. Dan di sisi lain harus ngikutin standar Specialty Coffee Association itu sendiri gitu. Lalu pernah ada ini nggak waktu selama proses itu pernah ada kesulitan nggak yang mungkin dari pihak interior menghaluskan begini, sedangkan dari segi lighting ternyata kebutuhannya harus begini sehingga interiornya harus berubah atau gimana? Kalau sampai bicara class yang menyebabkan perubahan desain sih enggak ya waktu itu. Kita hanya bicara waktu itu
karena ada certain details yang dibutuhkan Rian untuk jarak antar plafon dengan lampu berapa sentimeter yang dia harus ditaruh. Nah itu yang kita harus benar-benar kolaborasi banget, komunikasi banget. Karena mengingat proyek ini kan juga proyek revitalisasi ya dari rumah yang udah cukup tua. Jadi di situ ada tantangan strukturnya, ada tantangan regulasinya dari pemerintah. Karena di kawasan ini kan ada peraturan tertentu yang harus kita taati. Itu sih. Betul. Kalau dari lighting itu sendiri pun, walaupun kita menggunakan semua LED, tapi kan tetap pasti boardnya memancarkan panas. Jadi dari sisi teknikalnya di advice, mungkin ini lebih butuh exhaust, ini kedalaman ceilingnya harus lebih gimana, atau harus ada heatsinknya untuk membantu. Jadi lebih support desainer, jadi nggak memaksakan ego lighting harus begini konsepnya, enggak. Untuk yang di project ini kita berkolaborasi dengan baik. Malah menurut saya kalau boleh nambahin, dengan kerjasama antara desainer interior maupun arsitektur dengan lighting itu semacam kayak tadi saya lihat kan dari sisi fotografi kan juga third parties yang mencoba melihat fisik yang udah ada dan mencoba mengambil apa yang paling bisa diekspos kan dari suatu karya. Nah menurut saya yang saya rasakan dari Rian juga kemarin gitu, dari desain yang sudah ada, Rian mencoba untuk lebih membaca gitu apa yang bisa dimaksimalin dari desain, dari sisi lighting bisa diangkat gitu. Ya menurut saya sih ya pengalaman yang cukup ideal, cukup menyenangkan, dan saya rasa untuk proyek-proyek ke depan juga memang keberadaan lighting, fotografi itu nggak bisa terpisahkan sih. Jadi kalau dari segi lighting designer itu dia mensupport dari interior design, bukan dia memunculkan desain sendiri gitu ya? Enggak, sama sekali enggak. Malah kayak ibaratnya kalau kita bisa push 80%, 70%, mungkin yang bisa di-achieve sampai mungkin 100% ya dari beberapa konsultan lainnya, lighting, fotografer, ataupun ya MA mungkin. Oke. Itu sih menurut saya. Kalau dari segi fotografi belum bisa ngomong Pak, belum lihat hasilnya apa belum bisa. Sebelum mencapai hasil, tapi kita lihat dari gimana sih cara fotografer mengatur angle-nya, dari titik poin tertentu, habis itu perspektifnya, seberapa detail orangnya, atau seberapa dalam knowledge-nya terhadap gear-nya, hardware, gear-gear yang dipakai lensa dan lain-lain, seberapa aware, seberapa sensitif fotografer tersebut untuk melihat, oh ini warna ini warm dicampur sama cool dari matahari, ini nggak cocok, jadi kita itulah dilihat detail dari fotografinya. Di situ yang kita happy. Jadi dari field experience juga udah berasa kalau seorang fotografer itu bisa dianggap mumpuni apa enggak. Betul. Mata kalian begitu ya. Betul, dan kalau khususnya di proyek ini sejauh yang gue bisa lihat adalah malah ini karena secara DNA layout yang seperti tadi gue bilang kan ini renovasi. Jadi kita dealing sama layout yang cukup berliku-liku kan. Tadi kalau lo lihat kan semua ruangan tuh segmental banget, nggak ada yang benar-benar nyambung satu ruangan dengan ruangan yang lain. Nah kalau menurut gue secara experience orang datang langsung lihat, mungkin dia nggak bisa, terutama mungkin buat orang awam, dia nggak bisa merangkai seri-seri yang sebelumnya yang dia lihat. Jadi dari ujung sampai ke belakang mungkin yang diingat hanyalah fragment-fragment dong kan, jadi nggak bisa lihat utuh. Nah bayangan gue, harapan gue sih sebenarnya dengan adanya sesi foto ini, hasil akhirnya tuh bisa kita kasih lihat ke orang, itu tuh seri, jadi orang bisa ngeliatnya tuh langsung dari ruangan ini ngerasain flowing ke ruangan ini, ke ruangan ini, yang nggak mungkin yang susah ditangkap kalau dirasain langsung gitu. Jadi maunya dari segi fotografi itu bisa menceritakan hubungan ruang. Yes, betul. Karena secara kenyataan kan ruangannya keputus-putus. Nah, situ kita kasih challenge, fotografi ini sensitif nggak nih, fotografi ini detail nggak gitu. Makanya kita lihat dari sini, dari Mario sendiri orangnya bagaimana gitu kan. Jadi waktu selama kita foto dari pagi sampai sore, detailnya semana itu experience aja sudah berbicara. Baru nanti pasti hasil kita udah lihat.
Nah, jadi itu tips and tricks buat memilih fotografer ya. betul. Jadi kita harus, yang penting in human touch-nya kita cocok. Human touch kita cocok. Habis itu secara, oh ini orang kita sama. Saya yakin dari platform juga orangnya detail untuk lebih kayak di depan ada furniture di mana bisa jadi meja, jadi kursi itu untuk lihat. Kalau platform itu mendesain sampai sedetail-detailnya. Resek lah pokoknya. Resek mungkin, tapi functional. Look secara bagus gitu. Mudah-mudahan. Ya. Dari fotografer juga kita bertiga cocok nih ternyata gitu. Jadi itulah dari sisi human aja kita udah cocok. Oke. Jadi kalau mungkin kesimpulan dari setelah project ini jadi, mungkin apa komennya? Mungkin anything to be improved atau banyak. Udah satisfied atau gimana? Untuk apa yang harus di-improve, menurut gue semua project by the end of the day ketika project itu di-consider selesai, pasti kita sebagai desainer pasti datang lagi, lihat lagi, seharusnya kita bisa ini, seharusnya kita bisa itu di next project. Tapi ya menurut gua itu memang yang nggak boleh hilang sih, perasaan itu. Jadi as a designer menurut gua tetap pengen bisa ngerasain harusnya ini, harusnya itu sih. Dan itu semua bisa dirasakan setelah project jadi ya. Betul. Baru tahu ya, ternyata bisa lebih baik begini ya. Kalau dari segi lighting designer gimana setelah project jadinya? Lihat project jadi kan kita jadi sebenarnya dari sebelum pasang pun sampai proses instalasi kita di situ juga kita belajar. Ada problem di sini, kita coba problem solving, kita kasih lihat di mana waktu instalasi secara teknikal nggak mengganggu dari segi desainnya gitu. Dan gimana cara mengimprove desainnya lebih baik lagi, malah di waktu instalasi itu kita berkembang lagi. Jadi nggak cuma sebatas on paper, kita lihat di lapangan apa yang bisa kita improve. Kayak tadi tiba-tiba ternyata kita butuh exhaust untuk lampu, terus ternyata lampu ini bisa diakalin LED stripnya bisa dipasang di hollow, jadi hollow bisa kita gunakan juga sebagai heatsink. Itu teknik-teknik baru yang kita pelajari. Jadi setelah proyek jadi pun kita lihat lagi, lampu ini ternyata nggak cocok dari sini, mungkin next time kita nggak pakai spotlight, next time kita pakai downlight gitu. Jadi itu hal-hal yang berguna, nanti kita bisa advise kembali ke interior. Oke, jadi ini sekilas talk show bersama Hendra dari Platform Architects dan juga Ryan dari gue lupa RLUC. RLUC, jadi sebenarnya RLUC itu R terbalik. Jadi kalau dalam bahasa Russian itu artinya me, saya. Oke. LUC itu dalam bahasa Italia light. Jadi RLUC. I'm the light. You are the light. Oke. So Ryan dari RLUC. Bye. Wait. Yuk. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Kalau ngapain nih? Thank you. See you.